Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir tentang apa itu hak asasi manusia dan apa saja hak-hak kita sebagai manusia? Perkenalkan, nama saya Jennifer Setiawan, Namo Buddhaya. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan juga pandangan agama Buddha mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan berlaku secara universal. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena seseorang itu manusia dan tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Dari banyaknya hak-hak kita sebagai manusia, ada beberapa hak yang paling asasi. Hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup, kebebasan, persamaan, dan hak milik. Hak ini dikembangkan menyangkut dua hal. Yang pertama adalah hak individu terhadap negara seperti hak warga negara, hak-hak politik, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang kedua adalah hak individu dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat terhadap sesamanya seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia antara lain yang pertama adalah prinsip persamaan, yaitu bentuk pengakuan yang bersifat bersama-sama melihat orang lain sederajat secara kemanusiaan. Yang kedua adalah prinsip kebebasan, yaitu bahwa seseorang dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Namun tindakan tersebut dibatasi dengan hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, yaitu merupakan prinsip dasar dan pilar utama universal dari HAM. Inti dari prinsip keadilan menurut HAM adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Prinsip-prinsip ini mencakup atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kolektif. Hubungan Pancasila Buddhis dengan hak asasi manusia. Sila pertama adalah pantang membunuh. Dalam konteks lebih luas, sila pertama ini juga termasuk pada aturan untuk tidak menganiaya dan melukai semua makhluk tanpa terkecuali. Dengan tidak membunuh, menganiaya, dan melukai makhluk lain, berarti kita telah menghormati hak asasi makhluk lain untuk dapat terus hidup. Sila kedua adalah pantang mencuri. Yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang milik orang lain dengan paksa atau diam-diam tanpa seizin pemiliknya. Dengan tidak mencuri berarti kita telah menghormati hak asasi orang untuk memiliki sesuatu. Sila ketiga adalah pantang berbuat asusila atau zina. Yang termasuk dalam perbuatan asusila adalah menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang tidak layak, yaitu orang yang bukan suami atau istrinya, seseorang yang masih di bawah umur, seseorang yang masih dalam perlindungan orang tua. Dengan tidak melanggar sila ketiga ini, berarti kita telah menghormati hak orang lain untuk hidup damai dan harmonis, tidak ada pertengkaran dan percekcokan dalam keluarga. Sila keempat adalah pantang berbohong. Berbohong atau dusta adalah ucapan ataupun perbuatan badan jasmani yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui orang lain atau menyembunyikan suatu kebenaran. Dengan selalu berkata jujur, berarti kita telah menghormati hak orang lain untuk mengetahui kebenaran atau kejadian yang sesungguhnya. Sila kelima adalah pantang mengonsumsi minuman atau makanan yang menyebabkan ketagihan ataupun melemahnya kesadaran. Dalam kondisi mabuk, seseorang sangat sulit mengendalikan pikiran, ucapan, dan jasmani. Kelakuan orang yang mabuk cenderung membahayakan diri sendiri dan orang di sekitarnya karena orang yang mabuk sulit merespon apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan tidak melanggar sila kelima ini, berarti kita telah menghormati hak asasi orang lain untuk hidup dengan tenang, tidak cemas, dan takut. Tidak mengikuti sistem kasta karena pembagian sistem kasta sesungguhnya bertentangan dengan hak asasi. Buddha mengajarkan dhamma kepada semua orang tanpa menghiraukan latar belakang mereka. Buddha juga sangat menghormati kebebasan setiap orang dalam beragama. Buddha tidak pernah memaksakan orang untuk menjadi pengikutnya dan mereka boleh mempelajari dan menjalani ajaran Buddha tanpa harus menjadi pengikutnya. Agama Buddha disebarkan dengan cara yang damai tanpa pertumpahan darah atau pemaksaan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Terima kasih dan namo buddhaya.